karena dia tahu justru ketika pulang mungkin dia makin sadar lagi bahwa ya anak ini sampai ke Irak aja dia mau, dia nggak kelihatannya ikhlas gitu, karena ya seperti apa sih dari sisi yang berbeda melihat apa yang terjadi di Irak gitu. Jadi memang semangat sekali waktu itu, nggak pernah kebayang sih waktu itu di Sandra, tapi terus kemudian But it could have gone both ways gitu loh, Mbak. Ya. Ketika itu terjadi ya akhirnya faith, kita nggak ikhlas aja waktu itu. Soalnya kalau nggak mau ikhlas juga gimana, ngelawan juga nggak bisa ya, dibawa di gurun. Terus itu kondisi juga sedang ada pertempuran dengan Amerika Serikat dan koalisi, jadi pesawat-pesawat tempur Amerika, tentara-tentara Amerika itu juga ada di udara. Jadi selama di dalam itu menunggu bantuan dalam bentuk informasi seperti presiden. Dan tidak ada informasi karena semua alat komunikasi diambil. Jadi selama 10 hari betul itu hanya menunggu. Kita yang biasanya wartawan biasanya kan cepat ya, deadline dan lain-lain. Ini benar-benar 7 hari itu betul-betul menunggu. Sempat nggak sih ada pikiran yang wah udah nih selesai nih kayak hidup gue di awal. Gitu. Di awal ngerasanya gitu. Waktu itu ayah saya juga sudah nggak ada dan baru beberapa bulan, jadi saya sempat mikir oh ya udah ini kayaknya nyusul apa gimana gitu ya. Jadi sempat gitu di awal. Di dalam keadaan seperti itu katanya Kak Mutia itu sempat bernegosiasi dengan para untuk mujahidin hidup, untuk bertahan hidup. Kita melakukan apapun untuk bertahan hidup ya ketika itu. Jadi salah satunya adalah ketika saya tahu bahwa orang-orang ini kayaknya nggak mau ngebunuh kita, paling tidak langsung. Kan ketika awal diambil kita nggak tahu dia mau nyandra. Kita pikir mau langsung dibunuh gitu. Terus saya coba ambil hati, cerita bahwa Indonesia ini negara yang juga sedang sulit. Kok tega gitu ya nyandra kita. Kita waktu itu habis tsunami kan Desember 2004. Kamu mau minta apa? Mau minta tebusan, ransom. Kalau ransom kayaknya negara saya sedang sulit deh. Kayaknya nggak mungkin deh cuman buat 2 kepala pemerintah mau bayar, saya bilang gitu. Tapi itu yang saya lihat, ada itikat baik, mereka selalu bawakan makanan, apapun bentuknya. Kamu kan juga bersama dengan juru kamera Mas Budi. Iya, Mas Budi. Sama 7 hari apa yang kalian bahas? Karena kan tidak terbayang itu suatu titik keputusasaan. Kalau saya relatif lebih nggak ada beban karena ketika itu belum menikah. Mas Budi ketika itu yang berat karena istrinya sedang hamil. Anaknya yang satu masih kecil gitu. Jadi setiap malam dia cukup berat gitu ya. Saya lihat membayangkan keluarganya gitu. Ada nggak ketakutan? Mungkin dari mulai ketakutan akan ketakutan disakiti, ketakutan dihabisi dan segala macam. Itu pas kapan kemudian yang dirasakan benar-benar? Kan kita di dalam gua terus ada yang keluar dari para penyandera itu terus mereka menembakkan. Mereka kan bersenjata ya, senjata laras panjang semua. Mereka menembakkan senjatanya gitu. Aduh, itu waktu kita pikir kita mau ditembak. Tapi ternyata ya iseng gitu loh. Jadi mereka nakut-nakutin. Ya mungkin mereka juga bosan ya udah 7 hari. Wow, Mbak Mutia, kebebasan itu didapat bagaimana waktu itu? Negara. Jadi I owe so much to this country. Pernyataan presiden, pernyataan negara yang mengatakan bahwa dia betul adalah warga negara Indonesia, karena kuncinya cuma itu ketika itu. Mereka mau make sure bahwa ini benar-benar warga negara Indonesia, dan saya sangat dihormati ketika mereka tahu betul-betul dari Indonesia, karena kita salah satu yang juga memberikan pengakuan di awal-awal terhadap kemerdekaan di Irak. Sehingga kemudian, dan pernyataannya mereka mantau televisi kan. Waktu itu Al Jazeera menayangkan semua pernyataan para tokoh-tokoh agama yang kemudian minta pembebasan, dan itu yang membuat mereka kemudian membebaskan. Tapi dari kejadian itu akhirnya Mbak Mutia mendapat penghargaan jurnalistik Elizabeth O'Neill ya. Nanti kita tanya ya. Nanti kita tanya ya seperti apa prosesnya sampai dapat penghargaan itu. Jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara.